Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum untuk saudaraku Kang Mas Dr. Deki Haye Nggadas. Terima kasih atas responnya. Sorry, aku kalau mengeja namanya agak kesulitan. Kang Mas Deki gitu aja ya. Kang Mas Deki gitu. Terima kasih sudah direspon. Sesuatu yang menarik aku ceritakan dulu. Aku mendapatkan beberapa banyak kiriman video tanggapan dari panjenengan Kang Mas Deki ya, baik lewat Facebook maupun lewat YouTube gitu. Dari situ aku memprediksi memang banyak yang tertarik akan pertemuan kita berdua dalam sebuah debat akademik. Begitu aku dapat kabar bahwa panjenengan sudah merespon dari apa yang aku sampaikan, aku bahagia. Sorry, itu sekitar ba'da maghrib ya. Aku bahagia gitu. Aku bahagia karena aku pikir sudah tidak ada masalah gitu. Cuman pada waktu itu aku belum buka videonya, belum buka karena lemot, signal lemot. Jadi aku udah dibalas berarti jadi sudah. Terus aku bahagia gitu. Tapi setelah setelah signal membaik, aku buka videonya, kebahagiaan itu, kesukaan itu berubah menjadi gelisah. Menjadi gelisah, jadi sedikit nggak enak, nggak enak pikir lah, kok jadi begini gitu. Nanti aku jelaskan kenapa menjadi gelisah gitu. Oke, mungkin aku akan respon, akan jawab apa yang disampaikan oleh Kang Mas Dr. Deki Haye Nggadas ini, tidak urutan ya, secara acak aja gitu. Pertama kali begini, aku dari belakang dulu ya. Sorry, aku puasa, cuman nggak bisa minum, haus. Kang Mas Deki di statement terakhir itu menyatakan bahwa sudah saatnya apologet Islam itu siap untuk diserang gitu. Kata-kata ini aku menjadi heran gitu loh. Kenapa panjenengan kok suka mengekspos pernyataan itu kenapa gitu, sering kan. Makanya kan aku bilang di videoku, aku mau bersedia Anda ajak untuk berdiskusi dalam kerangka debat akademik itu, salah satunya untuk membuktikan anggapan Anda itu tidak benar gitu loh. Kenapa? Sampai punya data empirik kah? Data empirik peristiwa diskusi di mana siapa dengan apa, terus jadinya gimana kisruh atau jadi tidak indah akhirnya, itu ada data empirik. Kalau bisa tolong aku dikirim gitulah. Karena aku juga kan punya keterbatasan informasi, mungkin sampean punya, aku nggak punya gitu. Nah, jadi aneh aja gitu. Apa memang sampean sengaja memframing seolah-olah apologet Islam tidak siap untuk berdiskusi, apa begitu gitu. Tapi enggak lah, semoga. Aku tetap berpikir bahwa Kang Mas Deki juga berpikiran positif, bukan untuk memframing sesuatu yang ujung-ujungnya hanya prasangka, itu tidak baik gitu. Jadi gini, ada kemungkinan ya panjenengan itu salah menggunakan data. Data itu diambil dari kasus sosial, tapi digunakan untuk menyimpulkan sebuah kegiatan yang bersifat akademik. Tentu lain.
dalam ranah sosial sosial dalam ranah dalam ranah sosial itu memang ada hal-hal yang tabu, tidak boleh dibicarakan tentang agama. Itu menjadi tabu karena semua agama itu kan sakral. Tapi di dalam hal-hal yang akademik itu menjadi halal untuk dibicarakan. Makanya aku berkali-kali ngomong ya, agama itu adalah sesuatu yang terbuka untuk didiskusikan, tetapi dia tertutup untuk dihinakan. Perhatikan kata-kataku itu. Untuk semuanya, untuk kalian semua. Jadi nggak boleh itu. Jadi kalau mau diskusi lah yang dengan baik gitu ya. Nggak usah menyerang pribadi, ujaran-ujaran kebencian itu nggak perlu. Gitu. Jadi aku menduga sampean itu salah kalau dalam statistik ya. Sampelnya itu lain, populasi yang akan disimpulkan juga lain ya. Jadinya seperti itu gitu. Tapi kalau seperti aku lain-lain, kalau sampean punya data ya monggo silahkan. Datanya di mana ada terjadi perdebatan Islam tidak siap, diserang terus endingnya nggak bagus, jadi tukaran kalau orang Jawa bilang, atau ribut gitu, di mana? Enggak, karena gini loh ya, aku jelaskan untuk sampean ya, sampean semuanya lah ya. Ada peristiwa dulu zaman Kanjeng Nabi Muhammad masih sugeng, masih hidup, itu ada tamu sekitar, kalau catatan Ibnu Hisam itu sejarahnya sekitar 60 kafir Najran. 60 kafir Najran itu sengaja bertamu, ingin menemui Kanjeng Nabi Muhammad dan ditemui di dalam masjid. Mereka intinya apa? Ngajak berdebat. Tolong teman-teman, berdebat itu jangan diasosiasikan jelek ya. Berdebat itu ya kalau kerennya diskusi gitu loh. Cuman kan kita orang Melayu lebih enak berdebat. Diskusi gitu ya. Dan itu kafir Najran menyerang semua, dan Kanjeng Nabi menghadapinya dengan santai, dengan arif, dengan bijaksana. Dan yang menarik lagi, ketika mereka kafir Najran, ya mungkin ini Kristen Timur ya, bukan Barat ya perspektifnya. Ketika mereka minta beribadah, minta tempat ya, dipersilakan di masjid itu beribadah, tidak ada masalah. Cuman akhirnya ketika semua konsep-konsep teologis itu dibicarakan, itu ketemu. Ketika tidak ketemu itu pada titik who is Yesus? Siapa Yesus itu? Di situ tidak ketemu. Maka pada saat itulah ketika sudah tidak ketemu, turunlah surat yang itu perintah ajakan untuk mau nggak kita bermubahalah gitu ya. Nih suratnya nih. Suratnya di Quran surat Ali Imran. Ini surat 3 ayatnya 61. Ya, aku bacakan begini. Sebentar. Siapakah yang membantahmu dalam hal ini? Maksudnya Yesus itu siapa? Setelah kau memperoleh ilmu, katakanlah dalam kurung Muhammad, mari kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Tuh. Itu bunyi suratnya. Jadi intinya begini, ketika diskusi tentang siapa Yesus itu nggak ketemu, yang lain-lainnya sudah ketemu itu. Untuk Yesus ini nggak ketemu, maka ada sebuah tawaran, ayo panggil anakmu, istrimu, dan kamu, dan aku juga, kita panggil semua, kita bermubahalah. Bermubahalah itu minta kepada Allah, yang berdusta itu nanti dilaknat. Tuh. Ya, begitu. Itu sunnah, itu perjalanan Kanjeng Nabi seperti itu. Gitu. Ya, berikutnya di Quran surat An-Nahl, lebah. Surat berapa ini An-Nahl ini ya?
surat 16 ayatnya 125. Ya. Aku bacakan ini. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Gitu loh. Berdebat dengan cara yang baik. Baru nanti kemungkinan, tapi ini pun kalau terpaksa ya. Aku bacakan lagi ya. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Tuh. Ya. Jadi aku ulangi, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Gitu. Jadi dua-duanya itu menunjukkan kebaikan. Ini yang aku bilang kemarin kan senapas dengan surat Petrus kan. Apabila ada orang meminta pertanggungan jawabmu tentang Kristus, maka bersiap sedialah, tetapi dengan apa ya? Dengan ramah, dengan baik, sama gitu. Ya. Dari dua itu membuktikan bahwa biasa, diskusi itu biasa, berdebat itu biasa, apalagi sebagai orang-orang akademik itu biasa. Gitu. Nggak ada masalahnya gitu. Jadi sampean nggak usah terlalu khawatir lah tentang itu gitu. Jadi bukan sudah saatnya, tapi apa? Sudah sejak saat dulu dalam Islam tuh diskusi itu, debat itu biasa. Ya. Jadi kedua ayat ini itu bagi Islam tuh debat tuh biasa. Ya. Terus bagaimana bagi Yesus? Debat itu biasa nggak? Tentunya sampean sebagai pakar Perjanjian Baru lebih tahu lah. Ya kan? Coba kita baca ke Markus 8:11. Apa katanya? Apa katanya? Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta daripadanya sesuatu tanda dari sorga. Bersoal jawab. Apa bersoal jawab itu? Ya berdebat, berdiskusi. Jadi Yesus itu cerdas. Kanjeng Nabi saya itu cerdas, gitu loh. Karena apa? Seperti aku jelaskan kemarin tentang bagaimana tentang Ukta Harun itu kan aku jelaskan. Kanjeng Nabi itu dididik oleh Ibunda Maryam. Ibunda Maryam dididik oleh Nabi Zakaria. Jadi cerdas. Tuh. Yesus itu cerdas. Yang kalian sebut itu cerdas, bukan nggak ngerti apa-apa, nggak. Orang Farisi aja dihadapi, gitu ya. Berikutnya ya, Markus ya 12 ya 28 sampai 32 ya 28 sampai 32. 32. Semua pasti sudah tahu lah, familiar ini kan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab, nah, kan berdiskusi, dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengar hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu tunggal. Kalau masalah Anda ganti menjadi Tritunggal tuh, itu urusan kalian lah ya. Tunggal. Sekarang tinggal bagaimana tanya sama orang Yahudi, Ehad itu tunggal atau Tritunggal gitu. Itu hal lain ya. Terus apa katanya? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Apa kata ahli Taurat itu? Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru. Benar katamu itu bahwa dia tunggal, bukan Tritunggal. Dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Dipertegas lagi, tidak ada yang lain. Kalau tidak ada yang lain itu ya tunggal. Nggak usah direkayasa yang aneh-aneh gitu loh. Di sini menunjukkan bahwa Yesus itu cerdas. Ya.
Di sini bersoal jawab. Soal jawab, soal jawab. Jadi, kedua argumentasi Alkitabiah ini ya menunjukkan kepada kita, apalagi kita yang berkecimpung di dalam dunia akademik, meskipun aku begini-begini ini, artinya apa? Akademik juga aku suka, tapi aku nggak suka kalau terlalu terikat gitu. Ya. Bahwa diskusi, debat itu biasa, nggak usah terlalu ditanggapi terlalu tegang, itu nggak usah. Yang penting saling hormat. Nanti habis diskusi kita menjadi saudara, kan begitu. Soal iman itu kan nggak bisa dipaksakan, gitu. Jadi nggak perlu di apa ya, disikapi terlalu tegang, itu nggak, biasa-biasa aja, gitu. Itu yang pertama. Ya, jadi semoga dengan penjelasan ini Kang Mas Deki Nggadas sudah paham ya, tidak lagi bilang sudah saatnya. Ya saatnya sudah sejak dulu gitu loh. Bahwa Islam itu siap diuji dan siap menguji, siap diserang dan siap menyerang. Tapi dalam bingkai persaudaraan itu. Oke. Begini. Berbicara tentang kesibukan, seperti yang Kang Mas Deki jelaskan, kesibukan seperti itu aku nggak perlu lagi mengulang, silakan lihat videonya teman-teman. Begini Mas, aku nggak mengintervensi kebijakan kampus panjenengan loh ya, itu hak panjenengan masing-masing kampus. Tapi setauku kan di sini juga di tempatku banyak kampus. Yang namanya rektor, kalau dia rektor dia punya pembantu namanya PR tuh sampai 1, kalau sampai 1, 2, 3. Bahkan ada yang 4. PR1, PR2, PR3, PR4 gitu ya. Artinya seorang rektor itu kan bisa mendelegasikan apa-apa yang harus dikerjakan dia ketika dia ada kesibukan di tempat lain. Gitu loh. Seorang dosen juga begitu, dia punya asisten dosen. Dia bisa mendelegasikan kepada asistennya mata kuliah mana yang harus diajarkan gitu. Tolong ganti dulu ketika seorang dosen ada kesibukan di tempat lain gitu. Jadi kalau panjenengan bilang sibuk, ya semua orang punya kesibukan gitu loh. Aku ini ya punya kesibukan gitu ya. Sama-sama kita punya kesibukan gitu ya. Tetapi sekali lagi ya, kalau memang kebijakan di kampus panjenengan seperti itu, ya monggo lah, terserah. Aku hormati gitu. Cuman yang aku tahu di lembaga pendidikan universitas itu seperti yang aku ceritakan tadi. Oke. Berikutnya, nah ini yang aku bilang. Aku pertamanya lihat video itu kaget. Pertama aku kaget terus terang. Kok keren banget. Tak pikir ini pembalap Formula One ini. Shootingnya asik di dalam mobil, minum, terus itu jalan bypass sepertinya ya, bebas hambatan ya. Terus aku kaget, ini kok seperti pembalap Formula One, keren gitu ya. Ya bagus lah, bagus. Dan aku masih senang pada saat itu. Tapi setelah aku dengar selanjutnya, aku jadi kesal. Ketika Mas Deki Nggadas menawarkan sebuah perubahan teknik diskusi kita yang itu tidak ada dalam pembicaraan kita. Pembicaraan kita itu, diskusi kita itu adalah di darat, bukan di Dumai. Gitu loh. Ngapunten itu minta maaf saya, sorry. Banyak teman-teman yang ngajak saya diskusi lewat Dumai, aku nggak mau. Gitu loh. Karena apa? Aku nggak bisa menikmati. Gitu loh. Dan itu memang sangat subjektif, ya aku akui. Aku nggak bisa nikmati. Dan aku nggak bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa aku nikmati, kan repot gitu loh. Jadi, dan itu juga kan tidak ada klausulnya di dalam perjanjian kita. Perjanjian kita diskusinya itu di darat gitu. Bukan di Dumai. Itu kan kalau aku bilang Dumai itu kan ya nyuwun sewu, itu pantasnya untuk anak-anak pacaran lah gitu. Bukan untuk diskusi gitu. Karena kita ketemu muka di darat itu aja sampean belum tentu paham yang aku maksud, begitu juga aku yang belum tentu paham yang sampean maksud. Gitu. Jadi maaf sekali ya, kalau
tawaran itu, diskusi dengan teknik di Duma itu saya tolak. Saya tolak, dan sampean nggak perlu tersinggung karena apa? Banyak sudah yang saya tolak, bukan hanya sampean. Aku kalau aku maunya supaya aku ini penikmat gitu loh ya. Supaya aku bisa nikmati diskusinya di darat gitu loh. Kita bisa asik kan, saling adu argumen kan? Gitu. Kalau di Duma itu paling lihat-lihat gambar gitu, aku nggak menikmati itu. Tapi sekali lagi panjenengan Mas Deki, Dokter Deki, nggak usah tersinggung, Bu. Karena apa? Bukan hanya sampean saja, semua teman-teman. Aku ulangi lagi supaya clear gitu ya. Aku tidak mau ada kesinggungan. Banyak yang aku tolak kalau diskusi lewat gitu. Tapi bagi orang yang mau silahkan. Terus solusinya mana? Solusinya begini Mas Deki. Aku kan sudah bilang kemarin, ya. Cobalah sekali-sekali teman-teman Kristen yang mengadakan acara, jangan hanya teman-teman Islam. Undang aku diskusi. Kita diskusi di kampus sampean. Gimana? Sampean kan nggak bisa keluar kampus. Undang aku, kita diskusi di kampus sampean. Anggap aja lah kuliah tamu gratisan, nggak usah sampean bayar, nggak apa-apa. Anggap aja dosen terbang. Kita diskusi. Jadi jangan terlalu tegang gitu loh. Diskusi ini biasa. Kanjeng Nabi Muhammad biasa, Yesus biasa diskusi. Kita kalau mengaku pengikutnya ngapain harus tegang? Biasa gitu loh, nggak usah tegang-tegang. Anggap saja aku dosen terbang, dosen tamu, dan kalian nggak perlu bayar. Intinya apa? Kan kita perlu tahu sih bagaimana sih cara orang memandang agama kita gitu. Bagaimana kalian perlu tahu bagaimana sih Islam itu memandang Kristen, dan kami juga perlu tahu bagaimana sih Kristen itu memandang Islam. Kan begitu. Kalau nanti masalahnya mau pindah agama itu kan haknya masing-masing. Gak ada urusan sama diskusi sama debat ini gitu loh. Jadi undang aku, kita adakan di kampus panjenengan gitu loh. Itu solusi pertama. Solusi kedua, enggak apa-apa Mas. Aku ingin kita jadi saudara ya, tetap baik. Banyak kok teman-teman aku habis diskusi tetap baik gitu ya. Seenggak-enggaknya kita sudah berkenalan meskipun belum ketemu. Aku tunggu. Kalaupun nggak harus Juni, ya kapan saja sampean atau panjenengan siap diskusi di darat, aku siap. Aku tunggu, nggak apa-apa ya. Aku kira itu ya, semoga sampean sehat, aku sehat, kita bisa ketemu lagi ya. Mau ketemu lagi maksudnya ketemu di darat, jangan ketemu lagi di Dumai seperti ini. Ya, sampean sehat, aku sehat, kita bisa memberikan education kepada ya mereka lah, kepada yang lain, bagaimana mendiskusikan agama itu dengan secara terhormat gitu. Ya, itu. Dan yang terakhir ya Mas ya. Aku ini orang yang tidak terlalu suka formal. Jadi sampean jangan kaget. Aku nggak suka formal. Aku biasa gini-gini. Sebetulnya aku tadi mau jelaskan itu sambil duduk-duduk. Cuman karena aku perlu nulis makanya aku di sini. Gitu ya. Jadi nggak usah terlalu formal, santai aja. Gitu ya. Dan berikutnya, ya aku tuh suka ya seperti ini gitu ya. Mungkin orang bilang apa gitu ya, terserah lah. Jadi gini, bagi seorang seniman sejati, ya. Menyanyi itu di atas panggung, bukan di dalam kamar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum.